Ada pertanyaan, Pak. Kenapa Allah mewafatkan ayah Rasulullah ketika Rasulullah masih berada di dalam kandungan? Jawabannya itu ada dua, Pak. Yang pertama, Allah tidak ingin ayah Rasulullah ini bernasib seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua tahu, Pak, ayah Nabi Ibrahim ini pembuat patung untuk disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Waktu Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Pak, didakwahinya ayahnya ini. Tapi justru ayah Nabi Ibrahim mengancam, Bu. Kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku Ibrahim, aku rajam kau. Karena bapaknya seorang musyrik, jadi ketika di akhirat dimasukkan Allah ke dalam neraka, Pak. Nabi Ibrahim sebagai anak, Bu, tetap mendoakan ayahnya. Itulah doa yang sering kita baca sholat itu, Pak. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Kemudian disambung oleh Nabi Ibrahim, Pak. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari ini. Dekatkanlah ayahku kepadaku. Maksudnya masukkanlah ayahku ke dalam surga. Maka jawaban Allah, Pak, surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Jadi tidak diterima oleh Allah. Jadi bagi Allah, ingat, Pak, tidak ada istilah orang dalam, Pak. Oh, anaknya Nabi segan kita masukkan aja lah bapaknya, tidak ada, Pak. Kalau kita ya ada perasaan-perasaan seperti itu, segan kita, nanti tidak enak kita. Tapi kalau bagi Allah tidak ada, Pak. Walaupun anaknya Nabi, bapaknya tidak beriman, tidak diterima oleh Allah. Jadi iman itu, Pak, tidak bisa diwariskan. Jadi kalau misalnya bapak seorang yang soleh, terus anak bapak tidak, maka itu masing-masing jadinya, Pak. Makanya kata Rasulullah, Bu, bahwa ketika Fatimah bertengkar sama Ali bin Abi Thalib, apa kata Rasulullah kepada Fatimah, Pak? Wahai Fatimah, sudahkah Ali memaafkan dirimu? Kata Fatimah, sudah, ayah. Kenapa begitu, ayah? Karena Fatimah, kalau kau tidak mendapatkan ridho suamimu, sekalipun ayahmu ini seorang nabi, tidak akan bisa memohonkan ampun untuk dirimu. Itulah, Bu, ya. Jadi walaupun anak Rasulullah pun tidak bisa menjadi jaminan masuk surga. Nah, inilah keuntungan ayah Rasulullah, Pak. Karena tidak sampai dakwah itu kepada ayah Rasulullah wafat dan insya Allah ayah Rasulullah masuk surga. Jadi dari sini kita tahu, Pak, bahwa tidak selamanya musibah yang menimpa kita itu buruk untuk kita. Kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang buruk, baik menurut Allah. Cobalah kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, Pak. Orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah ke masjid, itu rata-rata sehat badannya, Bu. Jarang sakit. Ngumpul, minum, mabuk dia, tidak ada sakit-sakit, Pak. Tapi kalau Bapak perhatikan orang yang rajin ke masjid, itu banyak penyakitnya. Sehingga itu yang dicontoh anak muda, atuk itu tidak pernah ke masjid, sehat badannya. Atuk itu rajin ke masjid, tapi banyak penyakitnya. Jadi bagi Allah, Pak, orang-orang yang tidak mau dekat kepada Allah, apa kata Allah? Aku berikan nikmat yang sempurna untuknya di dunia, sehingga bertambah-tambah kesesatannya. Ketika dia wafat, tinggal aku masukkan dia ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang soleh, dengan sakitnya, aku hapuskan segala dosa-dosanya, sehingga dia bersih bertemu dengan aku, tinggal aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi jangan pernah, Pak, merasa kenapa makin rajin sholat, makin susah hidup kita. Orang tidak sholat, hidupnya enak-enak aja bentuknya. Memang seperti itu, Pak. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu, Allah yang ngatur hidupnya, Pak. Kalau ini doa minta kaya boleh aku kasih nih. Kalau ini tidak boleh nih. Ini kalau kaya pelitnya minta ampun nih. Bahaya nanti nih. Kasihan nih. Makanya ada di antara kita, Pak. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ada orang beriman ini beres imannya kalau dia miskin. Kalau kaya tidak. Makanya ada orang yang miskinnya badi, Bu. Walaupun dia rajin sholat, rajin kerja, Pak. Tetap dikasih Allah miskin. Karena miskin itu bagus untuk imannya. Ada orang yang beres imannya kalau dia sakit.
Kalau dia sehat enggak. Makanya ada di antara kita sakitnya tuh nyambung ya terus, Bu. Karena sakit itu yang bagus untuknya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa Allah itu zolim sama kita, tidak mungkin. Pasti Allah tidak akan menganiaya hambanya. Hikmah yang kedua, Pak, kenapa Allah mewafatkan ayah Rasulullah? Karena Allah tidak ingin Rasulullah punya dosa kepada ayahnya. Dan ini yang sering anak-anak tahunya itu satu hadis, Pak. Kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Kepada ibumu, 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 baru bapak. Sehingga banyak anak nih kalau berduit dia ibunya yang dikasihnya, Bu. Bapak tidak pernah dikasih ya. Datang anak nih bilang, kan kalau dikasih ibu bapak dapat Ustaz. Tidak akan dapat, percayalah, Bu. Saya pernah nengok, Pak, bapak-bapak bakar dompet. Saya tanyalah kenapa dibakar dompetnya tuh. Tidak juga ada guna dompet nih Ustaz. Tidak ada diisi oleh anak saya. Berapa sedihnya tuh, Pak. Sementara banyak orang juga tidak tahu bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Jadi tidak akan masuk ke dalam surga seorang anak tanpa melalui pintu tengahnya, yaitu ayah. Jadi ini yang perlu dipahami oleh anak-anak bahwa ayah itu sangat sakral posisinya di dalam Islam. Oh, sudah ada, Pak. Ini lebih jelas nih, Pak. Jadi posisi ayah itu Bapak Ibu sangat sakral di dalam Islam. Di zaman Rasulullah, Pak, pernah ada seorang bapak, dia bertamu ke rumah anaknya yang sudah menikah. Laki-laki anaknya nih, Pak. Mencuri dia di rumah anaknya itu, Bu. Anak ini durhaka, Pak. Dilaporkannya ayahnya ke Rasulullah. Sementara kita tahu bahwa Rasulullah ini mengatakan apa, Bu? Anakku Fatimah pun yang mencuri akan kupotong tangannya. Dilaporkannya bapaknya, kata Rasulullah, panggil ayahmu, bawa kemari. Begitu dia memanggil bapaknya, turun malaikat Jibril ke Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, jangan hukum ayah anak itu. Coba kau tanya ya Rasulullah, apa yang tersembunyi di hatinya tentang anak laki-lakinya itu yang tidak pernah dia ungkapkan lewat lisannya. Datanglah dia bawa bapaknya, Pak, dalam keadaan menggigil ketakutan. Ditanya oleh Rasulullah, betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak laki-laki bapak ini? Langsung bapak itu menangis mengatakan, dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang ya Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal dia bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan berhasil, dia tidak pernah memberi aku uang. Aku mau minta malu ya Rasulullah, sehingga aku mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku. Kata Rasulullah, tidak, Pak. Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Sebab anak laki-lakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itulah sakralnya ayah itu. Datang ayah itu ke rumah bapak, Pak. Aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumah aku. Pindah, Pak. Berapa uang di saku anak laki-laki milik bapaknya? Ini yang selama ini orang tidak tahu, Bu. Orang tahunya kan, Bu, ya, berbakti itu sama ibu 3 kali, bapak sekali. Maksudnya itu apa, Bu? Berbakti kepada ibu yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui. Maka 3 tuh, Bu, yang tidak ada pada bapak. Tapi bukan berarti lebih utama ibu sehingga mengabaikan bapak. Karena posisi bapak ini, Pak, dia yang punya anak dititipkan ke rahim ibu. Kalau anak tidak pulang, itu rata-rata yang cemas itu bapak sebetulnya, bukan ibu. Cuman ibu disuruh teleponlah anak itu lambat betul pulangnya, dia malu nelpon, Pak. Jadi ayah itu yang paling kuat rasa khawatirnya ke anak, tapi dia tidak mau ngomong langsung, pakai mulut ibu. Tapi bapak yang cerdik dengar ceramah ini, Pak, ditanyanya ke anaknya, apa ceramah Ustadz tadi? Suruh berbakti, Pak, kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak. Berapa orang ibunya tuh? 3. Ibu kau berapa baru?
Satu, berarti kurang dua lagi. Disangkanya nih hadis poligami, Pak. Padahal ini bukan ya, Pak ya, bukan hadis poligami nih, Bu. Kenapa langsung saya patahkan tuh, Pak? Kadang kita ini hadir di pengajian dan yang di luar itu bisa berbeda cara nangkapnya, Bu. Kalau Bapak tahu di dekat Jondol itu ada Masjid Al-Huda. Seberang Jondol betul, Bu. Di Jondol itu kan banyak lokalisasi, Pak. Saya ceramah, itu toanya keluar. Isi ceramah saya itu menerangkan tentang hadis Bukhari Muslim, sahih, Pak. Ada seorang pelacur yang kehausan di tengah padang pasir. Susah payah dia menemukan air, jumpalah sumur, Bu. Turun dia dengan susah payah, diambilnya air pakai sepatu kulitnya, naik dia ke atas. Waktu dia mau minum, nampak dia anjing yang kehausan. Dikasihnya anjing itu minum, Bu. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa perempuan itu. Jadi ingat, Pak, ibadah ini bukan hanya sholat, puasa, zakat. Asal membantu makhluk Allah aja bisa diampuni dosa kita. Jadi apalagi Bapak bertanya bagaimana kalau tetangga kami Kristen kelaparan, apakah kami bantu? Sedangkan mengasihi anjing aja diampuni dosa, Pak, apalagi ngasih tetangga. Jadi rupanya mendengar ceramah saya ini, Bu, beda artinya sama mereka, Pak. Dapatlah saya cerita, ada pelacur ini bilang, aku dengar Ustadz itu ceramah, kalau kita habis melacur malam hari, cari anjing haus di pagi hari, kasih minum, akan bahaya jadinya, Pak. Salah dia mengerti kan itu. Nah, jadi itu tadi hadis ibumu itu bukan berarti ibunya tiga, bapaknya satu. Nah, sudah tahu kita ya, Pak ya, sakralnya seorang ayah dalam Islam itu sangat tinggi. Makanya banyak hidup orang pincang sekarang ini, Pak. Sebab dia lebih mengutamakan ibu daripada bapak. Padahal untuk kesuksesan hidup di dunia, doa ayah lebih makbul daripada doa ibu. Apa dalilnya, Pak? Dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menerangkan bab Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ishaq itu punya dua anak, Bu. Satu Ais namanya, satu Yakub. Apa kata ibu Nabi Yakub ini? Yakub, cepat siapkan makanan untuk ayahmu dan minta doa kepadanya. Jadi justru ibu nyuruh anak minta doa kepada ayah. Apa doa Nabi Ishaq untuk Nabi Yakub, Pak? Ya Allah, berikanlah dia keturunan yang banyak serta harta dan kekayaan. Nah, itulah yang membuat Nabi Yakub itu, Pak, menjadi orang yang kaya raya. Jadi doa ayah itu jangan disepelekan. Ini asal mau ujian, doakan ya Maya. Tidak pernah minta doa sama bapak, Pak. Udah menawarkan diri bapaknya. Papa enggak, papa iya juga lah. Nampak basa-basi aja bapak. Itu mau iya mau enggak terserah lah. Nah, itu kadang, Bu ya, supaya anak-anak tahu nih sakralnya posisi seorang ayah. Dan Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya. Kemudian, Pak, karena Allah sudah memberikan musibah kepada ibu Rasulullah, suami meninggal sedang mengandung pula. Allah ganti musibah itu menjadi kenikmatan. Apa kenikmatan yang dikasih Allah kepada ibunda Rasulullah, Pak? Tidak merasakan hamil seperti perempuan kebanyakan. Dari mulai hamil tidak ada rasa mual, tidak ada muntah, tidak ada susah tidur, tidak ada perubahan hormon, sampai melahirkan pun tanpa rasa sakit. Nah, jadi itu yang kita harus tahu, Pak. Kalau Allah ngasih kita musibah, Bu, di saat yang sama sebetulnya Allah ganti dengan kenikmatan, Pak. Cuman kita fokus ke musibahnya aja. Sehingga kita tidak tahu bahwa ada nikmat Allah di balik musibah itu. Kita hanya terfokus kepada kenapa Allah nih ya. Saya udah rajin sholat Ustadz, jual beli susah juga kata ibu nih. Rajin saya zikir, tidak ada orang mau belanja sama saya. Langsung saya bilang gini, Pak, yang salah itu bukan sholat ibu, Bu, muka ibu yang salah katanya.
Dia cerumut jualan Bu, mulut kasar, kan dapat nikmat dia Pak, tapi dengan cara cara dapat musibah dia Bu. Karena mulut saya kan musibah bagi dia tuh Pak. Bukan sholat ibu yang salah, muka ibu yang salah. Ibu rajin zikir, muka ibu cerumut jualan, mulut kasar, kadang dibeli orang telur Pak, satu ngamuk dia Bu. Nggak usah pilih telur-telur tuh, bentuknya sama aja semuanya, nih beli telur orang satu, yang angkatnya telur orang. Jadi orang nggak mau belanja sama dia Pak. Ibu tuh dapat musibah, tapi dia sekaligus dapat kenikmatan. Tahu dia di mana salahnya selama ini. Nah jadi itu ya Bu ya, tidak selamanya kenikmatan itu dalam bentuk nikmat. Bahkan Allah bisa menyiksa Bapak dengan kenikmatan. Apa tandanya Pak? Makin bertambah harta Bapak, makin jauh Bapak dari Allah. Itulah cara Allah menyiksa orang dengan kenikmatan. Justru itu musibah sebetulnya tuh Pak. Orang kan nganggap nikmat tuh Bu, dapat duit dia banyak. Enggak Pak. Kalau Allah mau menyiksa orang dengan kenikmatan, itulah cara Pak. Makin bertambah harta makin risau Bu. Mau ke masjid subuh berkali-kali goncang kunci pintu tuh Pak. Takut harta banyak. Sampai pintu tuh rusak Pak, karena 20 tahun digoncangnya Bu. Jadi bukan karena dihantam maling Pak, digoncang tiap hari itu. Sedangkan air hujan aja Bu ya, menetes ke tembok satu-satu, bolong juga tembok lama-lama di Bu. Ini digoncang tiap hari Pak, apa enggak hancur pintu tuh? Karena cemas, batinnya enggak tentram. Itu ciri Allah menyiksa orang dengan kenikmatan. Sementara kita tahu nih Pak, kalau perempuan hamil kebanyakan itu banyak Bu. Ada yang benci sama suaminya ya Bu ya. Ada yang pemalas. Ada yang jadi pemarah dia Pak selama dia hamil itu. Belum lagi kadang masuk fase ngidam. Ngidamnya tuh bisa dikabulkan Bu. Cuman kadang di waktu yang tidak tepat Pak. Rumah dipandau. Jam 2 malam tersentak lah ibu nih Bang. Bangunlah Bang sebentar. Bangun suaminya. Abang ingat gak waktu kita makan nasi goreng di Minas? Minas masalahnya Pak. Sejam setengah juga dari sini Bu. Tapi karena suami ini tahu nah istri aku sedang hamil. Berangkatlah dia jam 2 malam tuh Bu. Sampai di Minas sudah jam 3:30. Syukurnya masih buka tukang nasi goreng itu Pak. Balik kemari. Sampai orang azan subuh. Ini nasi gorengnya deh. Apa kata istrinya Bu? Makanlah sama abang. Aku tuh ngidam pengen nengok abang makan aja sebetulnya. Aduh Pak. Kalau tahu untuk aku tadi tidak mungkin aku sejauh-jauh itu. Ya abang orang belum selesai ngomong udah pergi aja. Permintaannya itu tidak aneh, tapi di waktu yang tidak tepat. Belum lagi melahirkan Pak. Kalau kita dengar ya Pak ya, orang melahirkan itu Bu sampai narik rambut suaminya Bu ya. Kalau yang lahir normal itu kan sakit ya Bu ya. Aduh Bang, nggak tahan aku rasanya lagi loh Bang. Satu nih aja lah anak kita. Aku pokoknya nggak mau beranak lagi. Demi Allah, aku nggak akan mau beranak lagi. Udah 4 anaknya sekarang tuh. Yang melahirkan mekinya macam itu juga, tapi tidak jerah-jerah Pak. Itu saya herannya tuh, dia sakit tapi tidak jerah-jerah. Tapi memang Pak, tidak ada laki-laki yang lolos ketika dites untuk merasakan sakitnya melahirkan. Dipasang alat di perut nih Pak, tidak ada yang sanggup Bu, tidak ada yang lolos. Makanya dalam Islam, perempuan yang meninggal ketika melahirkan digolongkan mati syahid. Dan kalau hidup ibu melahirkan, begitu anak lahir seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau ibu merasa punya banyak dosa Bu, tidak cukup dengan istighfar, selagi bisa beranak lah Bu. Itulah Pak yang paling cepat menghapus dosa. Yang masih bisa ya beranak lah, karena itu sangat mempercepat penghapusan dosa. Bagi laki-laki apa Pak? Ada orang bertanya ke Ibnu Abbas, aku banyak maksiat aku Ibnu Abbas. Bagaimana supaya cepat dosa-dosa aku diampuni oleh Allah? Pertanyaan Ibnu Abbas apa Pak? Jawabannya justru dengan pertanyaan. Masih hidup enggak orang tua kau? Masih, kau muliakan orang tuamu. Itulah mempercepat penghapusan dosa bagi laki-laki. Jadi selagi masih hidup orang tua Pak,
Kalau kita terasa udah banyak betul maksiat, muliakanlah orang tua. Itu yang paling cepat menghapus dosa. Jadi itu Bu ya, dikasih Allah musibah, diganti Allah dengan kenikmatan. Nabi Musa alaihissalam itu Pak, waktu dia dalam pengasuhan Firaun Bu, digendong-gendong sama Firaun Pak. Pas dia mau naruh Nabi Musa kecil nih, ditarik Nabi Musa jenggotnya, salto Firaun Pak. Padahal Nabi Musa bayi baru. Terbalik langsung Firaun. Disitulah Firaun mencabut pedangnya Pak. Karena dia ini tahu, ini anak pernah dalam mimpinya yang akan menghancurkan kekuasaannya. Cuma nanti sudah terlanjur sayang, sebab istrinya sayang kepada Nabi Musa. Waktu mau dipancungnya itu Pak, keluar istrinya Aisyah binti Mumtazib. Jangan bunuh dia. Langsung berhenti pedang Firaun Pak. Perlu Bapak tahu, sejahat-jahat Firaun paling takut sama istri. Jadi kalau Bapak takut sama istri Pak, Firaun lah Bapak. Memang takut sama istri Bu. Takut sama sayang beda Pak ya. Bapak membantu istri mencuci di rumah bukan karena takut, beda tuh Bu ya. Memuliakan istri itu, nolong istri, masak, kalau Bapak pandai masak itu bukan takut. Yang takut tuh Pak, kain terendam, datang istri bilang, "Bang, tuh kain terendam, cuci itu." Itu baru takut Pak kalau Bapak ngerjakannya. Jadi Firaun tuh Pak langsung berhenti pedangnya, tak jadi dia bunuh. Kenapa kau mau bunuh dia? Ditariknya jenggot aku Aisyah, salto aku dibuatnya tadi. Dia kan masih kecil, tidak mungkin dia sengaja melakukannya karena dia belum bisa memfungsikan akalnya. Kau tidak nampak cara dia narik itu. Kalau tidak ginilah kita tes saja dia. Ambil kurma, ambil bara api. Kalau kurma yang dipilihnya berarti dia sudah berakal, bunuhlah dia. Berarti dia sengaja narik jenggot kau. Tapi kalau sempat bara api yang dipilihnya berarti dia belum berakal. Dites lah Pak, ditaruh kurma satu, bara api satu. Apa yang diambil Nabi Musa Bu? Bara api, dimasukkannya ke mulutnya Pak. Itu yang membuat lidah Nabi Musa terbakar. Makanya Nabi Musa itu sulit ngomong. Allah kasih Nabi Musa musibah untuk menyelamatkannya dari musibah yang lebih besar, yaitu pembunuhan Firaun. Jadi itu Bu ya, jangan pernah buruk sangka sama Allah Bu. Apapun kita Pak udah rajin ibadah, kita banyak kita dapat cobaan Pak, jangan pernah buruk sangka sama Allah. Pasti Allah niatnya baik untuk kita. Tidak mungkin Allah menzolimi hamba. Nah lahirlah Rasulullah Pak, digendong oleh datuknya Abdul Muthalib, dibawalah ke Ka'bah, dikasih nama Muhammad. Ini tidak nama yang aneh kalau kita dengar sekarang Pak. Tapi pada saat itu aneh. Sebab dari mulai Nabi Adam lahir sampai Rasulullah lahir, tidak satu orang manusia pun yang punya nama Muhammad. Itu yang membuat aneh Pak. Kalau nama kita banyak yang serupa Pak. Nama saya Nazril. Bangga saya awalnya Pak. Saya penceramah bidang keagamaan. Pas saya ceramah di penjara Pak, di lembaga pemasyarakatan, jumpa yang namanya Nazril Pak, kasus pelecehan seksual Pak. Sampai saya bilang sama dia, kok bikin malu aku deh. Aku udah bangga dengan nama aku, kok rusak kebanggaan aku. Jadi tidak bisa kita bangga dengan nama kita Pak. Karena dulu kan orang sering bilang gini, nama-nama Tanjung nih Ustaz, rata-rata orang besar semua di Indonesia. Akbar Tanjung, Faisal Tanjung, Sapudin Tanjung. Terus saya bilang sama dia, ikut aku ke penjara, kau tengok nanti nama-nama Tanjung parah-parah juga dia. Jadi kita tidak bisa bangga dengan nama kita, karena yang serupa itu banyak. Sementara Rasulullah hanya satu namanya Bu. Ditanya oleh orang Quraisy kepada Datuk Nabi, Datuk, kenapa kok dikasih anak ini namanya Muhammad? Kami tidak pernah mendengar nama ini. Kata Datuk Nabi, aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad. Jadi Pak, dasar dari untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah itu adalah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Jadi kalau kita ngasih nama anak itu Pak, harus ada doa dan harapan dari nama yang Bapak berikan itu. Terserah mau bahasa apa. Bukan pula harus dari Al-Quran Ibu mengambilnya atau dari bahasa Arab, enggak Pak.
Tapi bapak ada harapan dan doa dengan nama itu. Misalnya bapak punya kawan namanya Pak Andre, orangnya baik, ramah, akhlaknya terjaga, suka nolong orang. Sampai bapak teniat, aku kalau lahir cucuku besok kasih Andre namanya. Aku ada punya kawan baik betul akhlaknya. Itu udah bagian dari doa tuh Pak. Ini nama bapak ini Tony Pak. Dia bilang Tony ini dari Al-Quran Ustaz. Saya bilang tidak ada nama Tony itu dalam Al-Quran. Ada cuma satu tempatnya Bu, di a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Tony itu di situ adanya. Ya kenapa mesti dipaksa Pak? Memang tidak ada ya tidak ada. Nah jadi ingat Bu ya, bisa jadi Pak anak bapak ibu durhaka karena dulu memberi namanya tidak ada harapan dan doa di sana. Nonton bola, kasih anak nama pemain bola, maka agak liar anak itu jadinya Pak. Tiap sebentar lari, kena marah sedikit lari dia Bu, tidak pulang-pulang dia Pak. Karena dia lari aja kerjanya. Nonton film India Bu, ada adegan sedih-sedih, senang ibu nengok perempuan adegan itu, dikasih ya nama adegan yang sedih itu Bu. Asal kena marah menyandar dia ke dinding Pak, nyanyi dia Bu. Melebe-lebe dia Bu, asal kena marah. Karena itu bagian dari harapan kita. Ada anak di zaman Umar bin Khattab dipukulnya kepala bapaknya Pak. Ditangkap anak ini, dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Ini anak durhaka Khalifah, dia berani melayangkan tinjunya ke mukaku. Tidak takutkah kau durhaka kepada ayahmu nak? Datang anaknya bilang, apakah kalau kami ini nakal itu murni karena kesalahan kami Khalifah? Apa sebetulnya kewajiban ayah terhadap anaknya? Yang pertama kata Khalifah Umar, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Nama kau siapa? Namaku Ju'al Khalifah. Ju'al itu kumbang yang busuk baunya Pak. Itu artinya. Maka kata Khalifah Umar, bapak sudah lebih dahulu durhaka kepada anak bapak sebelum anak bapak mendurhakai bapak. Nah itulah Bu, kalau sembarangan ngasih nama. Datang orang memprotes saya Pak. Itu ada namanya Muhammad, Soleh, Rahman, udah bagus namanya itu. Ngapa jahat juga dia? Ada syarat yang kedua, kata Umar bin Khattab. Ibunya mesti orang baik. Dan terbukti sekarang Bu, secara ilmiah, kecerdasan anak turun dari ibu, bukan dari bapak. Jadi kalau ibunya berusaha menjadi perempuan yang baik, insya Allah anak akan jadi baik Pak. Ibu kau apa kerjanya? Kata Khalifah Umar, begunjing aja kerjanya Khalifah. Pagi hari udah begunjing ya. Kadang ibu-ibu nih Bu ya, sambil mendorong gerobak anak pagi itu Pak, itu sambil mendengar-dengar berita terbaru tuh Bu. Nampak terdengar dia ada tetangga yang ribut didorongnya gerobak cucunya ngarah ke sana Pak. Pura-pura ngasih makan, makan dedek makan sambil gini telinganya. Itu ngaruh ke anak Bu. Kadang sambil begunjing menyusukan anak Pak. Apa ndak pindah sifat ibu ke dia? Makanya disebutkan anak itu adalah cerminan orang tuanya. Pelawan anak ibu sama ibu. Kadang ibu-ibu ini pandai ngomong dia awak jahat dulu tak macam ini betul kelakuan. Ibu lupa Bu. Ditanya ke keluarganya Pak, menangis mama dulu dibuatnya tuh Ustaz. Rupa ngeri jahat ibu ini dulu. Jadi kadang kita itu suka lupa. Ada bapak-bapak, dia melihat lapor, sudah dia melihat lapor Pak dekat meja. Panggilnya anaknya, sini kau dulu, belanja kau banyak, sarapan dikasih. Tidak macam bapak dulu tuh sekolah makan pun tidak, belanja pun tidak ada. Tapi kami sekolah rajin, naik kelas kami. Kau bodoh, nilai kau merah. Heran anak, tidak ada merah rapor orang. Pada usah kau bohong loh Bapak. Tuh ambil rapor di meja tuh. Diambil rapor Bapak nih Pak. Rupa rapor Bapaknya Bu. Rapor dia rupanya Pak. Mana ada sekarang tulisan merah Bu. Tetap juga hijau tulisannya kalau rapor sekarang. Jadi anak itu Pak cerminan orang tuanya. Taruhlah sekarang ini Pak, sudah dikasih nama yang baik, sudah ibunya baik. Ada lagi yang ketiga Pak, memberikan air susu ibu kepada anaknya. Banyak orang Pak tidak tahu bahwa
Kalau seorang ibu yang baik menyusukan anak, maka insya Allah anak itu menjadi anak yang baik. Oh silakan dulu Pak, dibagi dulu kuenya, nggak apa-apa. Ah, oh, udah, oke, baik. Kemudian Bu, kalau seorang ibu dia menyusukan anak, kalau ibunya ini baik, maka akan turun kepada anak itu menjadi baik. Sementara sekarang Bu, banyak ibu-ibu ini malas menyusukan anak, dikasihnya anaknya susu bantu. Apakah salah pakai susu bantu itu Pak? Tidak Pak, susu bantu yang namanya membantu itu tentu tidak 100%. Nah, ini betul-betul diserahkannya ke susu bantu yang pakai DHA lah, omega 3 lah, macam-macam lah Bu ya. Yang ada madunya lah. Apa kata Rasulullah Pak? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut. Bisa pindah sifat hewan ke kita. Siapa yang makan daging onta, hendaklah beruduk karena onta pendendam. Berarti apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Misalnya pas Idul Adha itu Pak ya, Bapak makan daging 3 hari berturut-turut, hari keempat kan kolesterol naik itu Pak. Itu agak gegalain emosi itu Pak, agak keluar binatangnya sedikit tuh. Karena di kepala kita ini Bu ada 2 otak binatang. Di tengkuk kita ini namanya reptilian brain Pak. Di sini namanya mamalia tua. Makanya kalau kita marah itu sakit tengkuk kita Bu, karena binatangnya mau keluar. Jadi itu bahayanya makan daging kalau 3 hari berturut-turut. Bayangkan sama ibu, anak dikasih susu sapi dari umur 0. Tidak ada dapat air susu manusia Pak. Pindah nggak kira-kira sifat sapi itu ke anak tuh? Coba lah larang Pak anak-anak yang dikasih susu sapi 100% tuh. Jangan main HP juga, besok sekolah keluar lenguh sapinya Bu. Oh, mirip betul macam ngok sapi itu keluarnya Pak. Itu bahayanya dikasih susu sapi berturut-turut itu. Dan kalau perempuan dia menyusukan bayinya, kemanapun ibu itu pergi pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul nggak Bu? Dikasih Allah alarmnya Pak. Misalnya ibu pergi ke pasar, bayi tinggal di rumah. Itu nanti sampai di pasar Pak, kalau tanda bayi itu haus di rumah, mengeras dadanya, menetes airnya. Betul nggak Bu? Nah, itu tanda bayi haus. Cuman semenjak banyak anak-anak dikasih susu sapi, dada sapi yang mengeras sekarang nih Pak. Terasa sama sapi itu Bu, anaknya haus. Itulah sebabnya setiap hari raya Idul Adha, kenapa ramai anak-anak ngumpul dekat sapi itu Pak? Karena dia ada hubungan batin Pak. Inilah bangsa emak aku yang menyusukan aku dari kecil. Itu pengaruh loh Pak. Saya takut salah, saya tanya sama dokter anak di awal bros Pak. Dok, ada enggak perempuan yang enggak keluar air susunya? Kata dokternya apa Bu? Kalau Allah sudah ngasih anak Ustaz, pasti sudah dikasih Allah makanannya. Cuman ada yang lambat keluarnya, itu aja bedanya Pak. Biarkan aja bayi itu menghisap terus keluar dia tuh. Nah ini Bu ya, dikasih nama yang baik, ibu yang baik, dikasih air susu manusia atau air susu ibu. Yang keempat apa Pak? Berikan dia pendidikan agama yang baik. Walaupun bapak mau bikin bagus apapun namanya, tapi kalau tidak dididik agama Bu, lemah juga dia jadinya Pak. Apa kata Pak B.J. Habibie di penghujung hidupnya Pak? Saya berhasil membuat anak-anak saya menjadi orang sukses, tapi di masa tua hanya tinggal sendirian di rumah bersama kawan lamanya. Maksudnya itu apa Pak? Kalau sempat anaknya dikasih pendidikan agama, anaknya tidak akan membiarkan dia hidup sendirian. Itu maksudnya Pak. Apa kata Pak Yusril Iza Mahendra? 32 tahun Pak Harto berkuasa,
Saya bertamu datang ke rumahnya, hanya sendirian duduk di kursi goyang. Berapa sedihnya tuh Pak. Sementara di Mekah Pak, 2 orang anak laki-laki berebut mengasuh ibunya. Ibu mana yang tidak bangga Pak, diperebutkan anak untuk diasuh. Sampai masuk pengadilan Pak. Saking anak ini berebut ngasuh ibu. Kalau di sini Pak, bawalah ke rumah kau mak tua, nanti marah suami aku terkencing aja kerja di rumah. Ini yang dikatakan orang tuh Pak, sepasang orang tua sanggup membesarkan 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup merawat sepasang orang tua. Ini terjadi sekarang nih Pak. Saya pas ceramah di Panti Jompo Sudirman tuh Bu, saya sangka tidak ada anak orang tuh, rupanya ada anak ya Pak, ada keluarganya. Itulah bahayanya kalau anak tidak dikasih pendidikan ilmu agama. Anak bapak ibu terserah Bu, dia mau jadi dokter, tidak ada masalah, ajarkan agama kepada dia. Mau jadi pengacara, ajarkan agama kepadanya. Dia mau jadi polisi, tentara, silahkan Pak, tidak ada masalah, tapi tanamkan nilai agama kepadanya. Kalau sempat tidak kita tanamkan nilai agama, itulah jadi tukang olah dia jadinya tuh Pak. Kerja dia di kantor camat, ngurus KTP orang, payah Pak. Kalau abang ngurus baik-baik 6 bulan siapa? Ini aku mau nolong abang nih ya, kalau abang mau cepat. Ada duit abang 1,5, dapat abang 1 kakak, 2 KTP. Jadi tukang olah dia Pak, kalau tidak ada ilmu agama. Jadi kalau orang tidak didasarkan ilmu agama, jadi pedagang dia tipu orang juga dia Pak. Harga telekung ini pantasnya dijual 150. Begitu orang bertanya berapa telekung nih Kak, kasih aja lah 3,5 Kak, kasih aja lah 3,5, macam murah betul dia jual Bu. Padahal 150 seharusnya Pak. Tidak bisa 300 Kak, dia tidak dapat Kak. Kalau 300 yang ini ya, yang lain lah tunjuknya Pak. Kalau mau yang ini 300 saya ambil lah, tidak dapat Kak. Kalau tidak mau 300 ya udahlah. Apa yang begini? Kak. Tambah 5.000 lagi ya Kak. Macam tidak belaba Pak. Tidak mau 300, itu pura-pura tanya lah ke suami Bang, 300 bisa. Oh pura megang kalkulator lah Pak. Kasih aja, kasih. Ada udah ngeri lah Pak ya Bu. Dan itu dianggap halal bagi pedagang yang curang Pak. Jadi Bu yang beli 300 ini dah bangga deh Bu. Sore dibawalah petelekung itu pengajian. Jumpa kawan pakai telekung yang sama. Berapa kau beli telekung kau? 150 nih. Oh setan dia tuh. Itu yang membuat penyakit tuh Pak. Makanya banyak pasar-pasar yang ada tawar-menawar tuh tiap sebentar terbakar. Sholat rajin tapi suka ngolah orang. Jadi itu penting nilai agama Pak. Dokter Pak, kalau dia berilmu agama Bu, dia nolong orang tulus Bu. Betul-betul ngobat tuh betul-betul diobatnya Pak. Makanya Pak, Malaysia tuh untung sampai berapa kalau tidak salah saya? 2 triliun dari orang Indonesia berobat ke Malaysia Pak. Sebab dokter Malaysia tuh tidak menye-menye dia Bu, langsung dikasihnya yang super Pak. Apa yang bisa membuat orang cepat sembuh itu dikasihnya. Sementara kita di sini kadang ada oknum dokter ini tukang olah dia Bu. Orang bisa lahir normal disuruhnya operasi, itu ditakut-takutkannya ibu nih Bu. Anak ibu udah terjepit Bu, napasnya udah kurang apa, kasihlah oksigen ya, udah kasih oksigen, tambahlah duit 3,5 Pak. Ada induksi ya Bu ya, dipancing supaya anaknya mau keluar, dah tambahlah upahnya lagi. Dioperasi aja ya Bu, enggak saya mau normal aja, tolong tanda tangani Bu, kalau enggak terjadi nanti apa-apa jangan salahkan kami. Itu ketakut orang Bu. Itu Pak, jadi itu pentingnya ilmu agama, terserah mau jadi apa saja. Bapak ada nengok dah polisi di Bogor Bu, naik sepeda ontel Pak, enggak pernah nangkap orang, asal nangkap orang cuma peringatan dikasihnya Bu. Sekali lagi kau tertangkap sama aku enggak pakai lem baru aku tilang kau. Jadi orang sayang sama dia Pak. Sampai diumrohkan sama masyarakat Bu, nyumbang masyarakat membelikan dia sepeda motor Pak. Jadi itu ya Bu ya, kalau diajar nilai-nilai agama itu Pak dasar. Ada kepala desa, rumah-rumah dinas Pak, pakai Honda kemana-mana, diwawancara dia Bu.
Masa bapak selama ini megang anggaran tidak terbeli bapak rumah? Dari mana saya dapat rumah? Gaji saya berapa memangnya? Itu dasarnya bu. Orang jujur tuh masih banyak pak. Memang hidupnya susah. Ada perwira polisi jual kue pancung di jalan bu. Habis dia dinas pak, jual kue dia. Ada yang jadi besi tua, jualan besi tua. Jadi sebenarnya pak, Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar bu, cuma kekurangan orang jujur. Nah itulah pentingnya nilai agama tuh pak. Nah kemudian bapak ibu, setelah Rasulullah dikasih nama, kebiasaan masyarakat Mekah waktu itu mencari ibu susuan. Di Mekah karena suasana itu sudah hancur-hancuran akhlak orang bu. Yang menyusukan anak-anak di Mekah ini ditunjuk ibu-ibu Bani Sa'ad, 400 km dari Mekah. Mereka itu ibu-ibu yang berakhlak baik pak. Tidak suka bergunjing karena hidup susah bu, sibuk bekerja jadi tidak fokus lagi untuk menceritakan keburukan orang. Di antara ibu-ibu Bani Sa'ad itu terdapatlah Halimah Sa'diyah. Dan ibu-ibu yang mau berangkat ke Mekah jemput bayi itu pak, Halimah yang paling miskin. Air susu sudah kering, onta sudah tidak mengeluarkan air susu, keledai sudah lemah. Sementara tetangganya ontanya masih bagus bu, keluar air susunya, keledainya masih kuat. Jadi waktu berangkat itu tetangganya lebih dulu sampai pak, Halimah jauh di belakang. Jadi Allah ngasih Halimah musibah bu. Tetangganya begitu sampai di Mekah, awalnya mau ngambil Rasulullah semua pak. Begitu tahu Rasulullah anak yatim, mundur semua bu. Sebab apa? Menyusukan anak yatim itu upahnya separuh anak yang punya bapak. Jadi tidak ada yang mau pak. Tinggallah Rasulullah sendirian bu, tidak dapat ibu susuan. Yang terakhir datang adalah Halimah. Jadi Halimah langsung jumpa sama Rasulullah. Ditanya Halimah, kenapa tidak ada yang mau ngambil anak ini Bu Aminah? Suami saya sudah meninggal. Begitu mendengar suami sudah meninggal, apa kata Halimah Sa'diyah? Maaf ya Bu Aminah ya, di antara kami yang berangkat ini, saya yang paling susah. Saya yang paling berharap dapat upah paling besar. Jadi saya minta maaf, saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Pas dia mau pulang, datang suaminya, Halimah, ambil aja lah anak tuh. Kita tidak berduit lagi Halimah, teraniaya pulang nanti, ini jauh nih. Daripada kita pulang kosong baru ngambil anak yatim itu lagi. Jadi dari sini kita tahu Pak ya bahwa Halimah Sa'diyah itu bu mengambil Rasulullah daripada pulang kosong. Kalau daripada pulang kosong bu, artinya Halimah terpaksa mengambil Rasulullah. Dari sini pelajarannya apa Pak? Jangan nunggu ikhlas kalau mau berbuat baik. Terpaksa aja, lakukan aja Pak. Walaupun ibu terpaksa melakukan kebaikan, bu, paksakan aja. Sampai nanti ibu dapat keajaiban dari kebaikan yang ibu buat itu, insya Allah kita akan bisa ikhlas. Misalnya nih bu ya, ibu tahajud malam, padahal ibu ria nih bu. Ibu bangunkanlah cucu ibu atau anak ibu, dedek bangun sayang, videoin mama mau tahajud. Dia mau diposting malam itu juga Pak. Di video lah sama anaknya tuh. Langsung dipostingnya jam 2:30 malam. Buat caption, bermunajat kepada Allah malam ini. Taruhlah ibu ria bu. Tapi sempat gara-gara postingan ibu itu termotivasi orang untuk tahajud, itulah dapat transferan amal Pak. Penutup ria tadi. Bapak mau puasa sunat, Bapak videokan lah jam 4 subuh. Assalamualaikum guys, saya mau puasa sunnah dulu ya guys ya. Bapak upload, Bapak tunggu orang komen. Ada yang komen, Masya Allah Pak Haji, kuat Pak Haji, sehat. Dijawablah sama Pak Haji ini bu, sejak muda saya seperti ini lagi ya. Padahal baru mulai puasa baru itu Pak. Taruhlah Bapak ria, tapi sempat gara-gara postingan Bapak orang puasa Pak, Bapak dapat pahalanya Pak. Tertutuplah lama-lama ria tuh bu. Sama dengan Bapak Ibu yang rajin ke masjid.
mau dipuji orang atau tidak kan tetap ke masjid bapak. Sampai bapak sudah mendapatkan keajaiban gara-gara sering sholat berjamaah. Jadi itu dia bu, kalau tidak diasah pisau itu kapan tajamnya? Langsung nunggu ikhlas, tidak mungkin pak. Dalam surah Al-Ikhlas saja pak, tidak ada kalimat ikhlas. Saking tersembunyinya ikhlas itu. Jadi jangan sok bilang saya ikhlas, saya ikhlas. Itulah banyak terjadi bu. Saya udah ikhlas minjamkan dia panci saya Ustaz. Saya minjam blender dia tidak dapat. Saya ikhlas Ustaz. Itu tidak ikhlas nama itu. Berharap dibalas. Memang susah ikhlas tuh. Karena apa Bapak Ibu? Sifat manusia ini memang suka pamer Pak. Itu yang pertama. Taruhlah Bapak tidak suka memamerkan amal Bapak Ibu. Belum tentulah selamat lagi. Bisa kena penyakit yang kedua yaitu sum'ah. Sum'ah itu apa? Suka dipuji. Bu Ajah, ya. Saya kan terakhir keluar dari masjid semalam. Terus tidak sengaja dengar pengurus cerita-cerita tentang Bu Ajah. Cerita tentang saya, ngapa? Banyak Bu Ajah nyumbang di masjid rupanya ya Bu Ajah ya. Itu cerita pengurus. Iya Bu Ajah, aduh tidak enak lah hati saya. Jadi pada saya ikhlas nyumbang tuh. Apa-apa aja cerita Bapak tuh yang terdengar. Kata bapak-bapak tuh Bu Ajah ini tidak pernah hitung-hitungan kalau menyumbang itu. Tidak enak pula hati Bu jadinya. Waktu bapak-bapak tuh cerita ramai orang. Ramai Bu Ajah. Mik masjid aja lupa dimatikan toanya. Tahu orang sekomplek ini semuanya. Sum'ah. Siapa yang bisa lolos yang tidak suka orang dipuji Pak? Tidak mungkin Pak. Pasti orang suka dipuji. Taruhlah bapak tidak riya. Taruhlah tidak sum'ah Bu. Saking ikhlasnya Bapak Ibu buat hamba Allah 5 juta, hamba Allah 3 juta. Datanglah Pak kawan tidak ada akhlak nih duduk di samping Bapak. Pak Haji ya. Ini minta maaf saya nih Pak Haji mau bertanya sama Pak Haji nih. Ngapa? Pak Haji ada masalah sama ketua masjid? Enggak, ngapa gitu? Biasa di papan donatur itu ada nama Pak Haji, ini udah 3 bulan ini tidak ada. Tutup mulut kau. Yang hamba Allah 5 juta itu siapa kau bilang tuh? Aku malas nulis nama, kau pancing-pancing lah. Aku kan tersebut sama aku jadi. Itulah susahnya itu Pak. Payah Bu. Jadi datang orang kalau tidak ikhlas amalan kita tidak diterima Allah, betul Pak. Itu pidananya. Kalau tidak kita mulai-mulai kapan kita bisa ikhlas? Kalau udah terbiasa Pak, baru kita bisa ikhlas. Macam kami ceramah inilah Bapak Ibu. Kata Bapak Ibu berawal dari ikhlas juga? Enggak juga Pak. Awal kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Sampai hari ini Bu. Enggak bisa Pak. Saya masih ingat ya Pak ya. Saya ceramah di satu masjid. Rupanya lupa pengurusnya ngasih amplop Pak. Lama saya zikir di masjid itu Bu. Tidak juga sadar pengurus nih Pak. Seharusnya kan ada dalam hati, ngapalah Ustaz tidak pulang-pulang. Ini kan seharusnya tahu tuh Pak. Gagal cara saya yang pertama tuh Pak. Saya pakai cara kedua Bu. Sambil minta izin ke Bapak. Pak saya pulang Pak. Iya Ustaz, hati-hati Ustaz. Makasih banyak. Tidak juga Bu. Apa cara ketiga? Honda saya itu sebetulnya bisa di starter. Sengaja saya engkol Pak. Saya berharap ada panitia nanti yang lari dari dalam. Biasa kan ada adegan-adegan macam itu tuh Pak. Ustadz dah sampai di parkir dikejarlah sama panitia. Tuh nanti Ustadz tuh pura-pura apa nih Pak? Tuh udah saya latihan tuh Pak. Nolak sedikit tuh udah pandai saya tuh. Udah sakit kaki saya yang koloda Pak. Enggak juga ada yang keluar Pak. Saya udahlah nih, udah pegal lah kaki saya Bu. Udahlah pulang aja saya lagi. Di jalan itulah saya minta ampun ke Allah Pak. Ya Allah kotor betul hati aku. Masa aku ceramah amplop yang kutunggu. Ampuni aku ya Allah. Tenangkan jiwa aku ya Allah. Karena betul-betul berdoa itu Bu ya. Karena kalau berdoa sedang sedih itu kan kusuk kita di jalan tuh Bu. Karena pakai perasaan Pak. Di klakson orangnya tidak dengar lagi Pak. Sampai saya di rumah Bu tenang jiwa saya. Rupanya Pak. Allah tuh ingin ngasih pelajaran, kau tenang dulu, ikhlas dulu kau.
Setelah saya tenang sampai di rumah, baru pengurus masjidnya nelpon, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Pak. Minta maaf kami Ustadz. Oh saya langsung sandiwara, Bu. Minta maaf kenapa Pak? Seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Lupa kami ngasih amplop Ustadz. Enggak usah itu Bapak pikirkan Pak. Saya enggak ada mikir itu. Kalau ada Bapak waktu itu Pak muntah Pak. Nengok adegan saya. Kami antarlah malam ini Ustadz, ya enggak usah Pak, hari udah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu, kata saya. Karena Bapak itu enggak ada maksa. Itulah beratnya ikhlas tuh Pak ya. Di masjid saya enggak ikhlas, di jalan ikhlas, di rumah enggak ikhlas lagi. Dia bolak-balik dia, Bu. Jadi jangan harus nunggu ikhlas berbuat. Mau dibilang orang riya, terima aja Pak. Itu yang dilakukan Halimah Sa'diyah. Dia tidak ikhlas menyusukan Rasulullah itu, tetapi keajaiban terjadi, Bu. Apa kata Halimah Sa'diyah? Begitu aku menggendong Muhammad kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Itu keajaiban yang pertama. Padahal belum makan, Pak. Air susu itu banyak jadinya, Bu. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku Saimah yang berhari-hari menangis sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar dari rumah Rasulullah waktu itu, ontaku yang sudah tidak lagi keluar air susunya, penuh kantong susunya. Aku minum sampai kenyang bersama suami. Keledaiku yang lemah menjadi kuat perkasa. Itu keajaibannya Pak. Melihat keajaiban itu, apa kata Halimah? Kalau macam ini Bang, tidak dibayar pun tidak masalah. Itu ikhlas baru Pak. Jadi buat aja kebaikan sebanyak-banyaknya sampai Bapak dapat keajaiban. Sampai nanti Bapak tidak berharap lagi nama Bapak ditempel di dinding masjid karena menyumbang. Sampai nanti ke titik itu Pak. Sampai Bapak tidak ingin lagi orang tahu Bapak berbuat baik. Nanti sampai ke fase itu tuh Bu. Karena keajaiban yang kita dapat lebih daripada itu Pak. Itu bisa yang membuat kita ikhlas itu. Saking kuatnya onta Halimah itu Pak, tetangganya kan udah jauh Bu, terpacu semuanya. Terkejut tetangganya Pak, berduit kok rupanya Halimahnya, kok macam-macam orang miskin kok kemarin. Beli onta baru kok, tidak ada aku beli onta, ini ontaku yang kemarin. Itu keledaiku kok kuat, keledaiku yang kemarin tuh. Kok bisa gitu Halimah? Berkah aku dapat anak yatim nih. Berkelahilah tetangga itu suami itulah Bang, aku udah mau ngambil anak tuh Bang larang tadi. Ngapain aku yang kau salahkan? Kau yang mau kau berduit aja kerja kau ada. Kelahi-kelahi lah Pak. Begitu Halimah sampai di perkampungan Bani Sa'ad, kambingnya yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk, kambing tetangganya pulang dalam keadaan kurus Bu. Nah ini yang dikatakan Rasulullah, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, santuni anak yatim. Datang orang bilang, saya udah rajin nyumbang untuk anak yatim ke masjid Ustaz, tapi kok enggak ada efeknya ke saya. Jadi gini Pak, anak yatim itu macam anak kita Pak, dia butuh belanja setiap hari. Kalau dia sekolah swasta, dia butuh bayar uang sekolah setiap bulan, dia beli buku kalau dia swasta. Jadi tidak bisa kita kasih uang anak yatim itu waktu-waktu acara-acara tertentu di masjid aja Pak. Kadang sampai tersimpan duit anak yatim 100 juta lebih Bu. Berarti kan tidak berguna dia Pak. Maka tidak ada efek orang yang menyumbangnya. Itu yang menyebabkan tidak ada efek tuh Bu. Karena dia tidak ngalir. Air kalau dia tidak mengalir Pak, busuk baunya Pak. Tapi kalau dia dialirkan sebesar telunjuk aja dia keluar, air itu tidak akan berbau. Jadi jangan disimpan. Misal macam sekarang nih Pak ya, masjid dalam keadaan membangun. Bapak ibu nyumbang terus langsung dapat efeknya Pak, karena duit langsung terpakai. Tapi kalau masjid sedang tidak membangun, jangan pernah ngisi kotak masjid. Karena tidak ada gunanya nanti Pak. Uang Bapak tidak kemana-mana, begitu simpan dia. Saya ingat ya Bu ya, Masjid Jogokarian di Jogja. Tiap Jumat diumumkan saldonya berapa Pak? 0 rupiah. Karena setiap uang masuk langsung didistribusikan. Tidak pernah masjid itu nyimpan uang Bu. Tapi jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat Pak. Karena uang jamaah itu Bu dikembalikan ke jamaah balik. Tiap hari ibu-ibu sana masak. Jadi ada kerjaan dari masjid Pak. Menjamu jamaah makan.
Jadi orang yang menyumbang terasa Pak, sehingga sampai bangun hotel sekarang Masjid Jogokarya. Banyak duitnya Pak. Makin dikeluarkan, makin banyak karena orang dapat efeknya. Sampai di parkirannya apa tulisannya Bu? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal sepatu, kami ganti dengan merek yang serupa. Saya sangka waktu itu donaturnya banyak, rupanya cuma 3 Pak. Inilah makanya berani dia jamin. Pokoknya kalau ada mobil orang hilang, kita ganti baru. Tidak ada donatur yang ditulis namanya Bu. Kalau mau kasih, masukkan ke lubang itu. Kami kelola nanti uang. Itulah lubang duitnya itu Pak, kotak amalnya itu, itulah yang diisi orang. Jadi orang yang nyumbang langsung terasa efeknya. Adalah pengurus masjid Pak, ditanyai ke saya, jadi gitu ya Ustaz ya? Ya, ditunjuknya satu orang pengurus, data seluruh anak-anak yatim yang ada di sana, urus sekolahnya semuanya. Dikosongkan uang anak yatim itu Bu. Apa kata dia? Memang dahsyat Ustaz ya. Memang betul Rasulullah ini tidak akan mungkin bohong. Apa yang terasa sekarang? Luar biasa Ustaz. Tidak bisa saya nyebutnya dengan kata-kata. Itu Pak. Kadang ngurus masjid ini Pak harus pakai manajemen langit Pak. Tidak bisa pakai manajemen bumi. Kalau pakai manajemen bumi tidak jambung deh Bu. Karena ini urusan rumah Allah Pak. Tidak bisa dia pakai manajemen bumi. Ada anggota dewan di Provinsi Riau nih, Bapak tidak usah pakai tim-tim sukses Pak, pakai aja jalur langit. Caranya Ustaz, hubungi RW, RT, kumpulkan fakir miskin, anak yatim, Bapak santuni orang tuh. Tidak menang pun Bapak, amal Bapak sudah sampai. Daripada bentuk tim sukses Pak, habis kena olah ya Pak, ketua. Nah, ini pakai ketua tuh Pak. Kata warga nih, adalah dari partai lain masuk nih ketua. Janji orang tuh 150 ketua satu orang. Kalau bisa ketua 2,5 lah. Nanti pokoknya ketua terima beres saja ketua. Dikasih 250 sampai ke orang 100 juga jadinya Pak. Habis kena olah Bu. Ketua 50. Jadi bagus pakai jalur langit lagi. Ternyata tuh Bapak terbanyaklah suaranya waktu itu di Provinsi Riau. Pakai jalur langit itu enaknya Bu. Tidak dipilih orang, kita puas Pak, banyak dapat doa orang. Nah, itulah yang dirasakan oleh Halimah atau Sa'diyah. Dan itu tidak berlaku hanya untuk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. 1 jam kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصرنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.